Oke, mari kita detailkan tentang sustainable project management ini. Kita bicara dulu tentang project management model, ya. Lalu kita bicara nanti tentang sustainable. Mungkin di kuis kemarin saya ada pertanyaan kan, Bapak, ada Ibu juga ya, Bapak, Ibu, project management model apa yang sudah dipelajari atau sudah diaplikasikan di dunia kerja. Nah, kita bahas juga sekarang tentang detailnya. Jadi project management model yang apa saja yang ada dari dulu, sekarang, atau mungkin masa depan. Ya, yang kira-kira yang paling cocok yang akan kita lakukan yang mana. Jadi Bapak sama juga nanti pada saat mengerjakan project grup atau project individu, silakan memilih mau pakai project management model apa. Ya, tentunya akan beda-beda tergantung daripada jenis project yang dipilih. Nah, itu kita bahas. Mungkin ada 7 jenis model yang akan kita bahas. Lalu setelah itu mulai konsep sustainable development. Apa itu konsep sustainable, kenapa penting, dan kira-kira signifikansinya apa. Lalu yang terakhir khusus kita bicara tentang SPM, Sustainable Project Management Model. Apa itu, kenapa itu, dan apa pentingnya. Ya. Jadi 3 poin ini yang akan kita bahas, mungkin di poin project management model. Jadi diibaratkan kita atau bapak-bapak sebagai PM, project manager, ada sebagai pilot pesawat terbang. Ya. Skill daripada seorang pilot tentunya tergantung pesawatnya yang dipakai. Ya. Zaman dulu pesawatnya berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang sudah lebih agile. Ya. Inilah pesawat yang sekarang. Jadi Bapak, Ibu sekarang sebagai pilot pesawat ini yang manuvernya lebih bermanuver, M-nya tujuannya jauh lebih besar, lebih agile daripada seorang pilot pesawat zaman dulu. Sama halnya sebagai PM, project manager. Ya. Dulu projectnya tidak se-agile sekarang. Ya. Dulu project-projectnya mungkin skopnya konstan, ya mungkin tidak banyak berubah skopnya. Sekarang mungkin pas kita menentukan project di awal juga skopnya kita belum jelas. Atau mungkin nanti berubah-ubah skopnya. Ya, atau constraint-nya kita juga belum jelas banget dari awal. Jadi begitulah jenis project-project yang kita hadapi saat ini sama seperti pesawat tempur yang sekarang kita punya. Begitu agile, begitu environment-nya kita tidak tahu, sehingga keahlian seorang pilot, keahlian seorang program manager juga harus begitu agile, harus begitu fleksibel. Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Ya. Project management apa saja, keahlian pilot apa saja, ya, yang ada model-modelnya. Itu harus kita pelajari, keuntungan dan kekurangannya masing-masing perlu kita mengetahuinya, sehingga jangan salah mempelajari, ya, atau mungkin salah memilih model yang kita gunakan untuk mengerjakan proyek yang kita hadapi saat ini. Zaman dulu, khususnya kalau kita bicara tentang project manager, ya kita bicara tentang building construction atau manufacturing, ya, di mana scope-nya sudah jelas dari awal. Ya. Ya kita tidak mungkin mengerjakan sebuah building kalau skopnya buildingnya seperti apa, kita tidak jelas. Ya. Jadi harus tahu dulu Pak, buildingnya seperti apa, requirement-nya seperti apa, sehingga kebutuhan cost-nya kita tahu, lama waktunya kita tahu, sehingga kita bisa bikin schedule yang jelas. Kalau skopnya tidak tahu, ya kita tidak bisa bikin scheduling yang jelas. Ya. Sama the manufacture juga begitu. Outputnya daripada pabrik ini harus sudah jelas, sehingga kita bisa membuat schedulingnya dengan baik. Ini adalah keahlian yang ditempa seorang project manager zaman dulu. Ya. Jadi kenapa kita harus bisa bikin seperti kemarin critical path analysis, bisa budgeting, bisa menentukan schedule, bisa menentukan mengatur orang-orang kerjanya seperti apa. Ya hal semacam itu yang diperlukan
untuk seorang project manager zaman dulu. Kenapa? Karena jenis proyeknya ya seperti itu yang dibutuhkan. Ya. Nah sekarang berbeda. Yang dibutuhkan bukan hal itu. Karena memang proyek jenisnya sudah bukan hanya sesuatu yang hal-hal seperti building construction atau di perusahaan atau proyek-proyek yang sudah jelas skopnya. Kerjaannya yang sudah jelas, tinggal dikerjakan. Ya. Sekarang banyak yang berhubungan sama change management. Ya, bagaimana nih misalkan divisi Bapak harus berubah. Ya, berubah cara pandang, berubah cara kerja. Nah, itu ada sebuah proyek yang memang harus dibuat schedulingnya juga, dibuat budgetingnya juga. Tapi mungkin belum tentu skopnya kita udah tahu dari awal. Ya, namanya change semua berubah-ubah. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis proyek yang memang sekarang kita hadapi ya saat-saat ini. Jadi 10 tahun belakangan ini sampai mungkin 5 tahun ke depan adalah perubahan-perubahan yang harus kita manage. Ya. Jadi jenis-jenis proyek seperti itu. Masa depan ke depan beda lagi. Ya, mungkin 5 tahun ke depan proyeknya adalah hal-hal yang memang tidak jelas sama sekali atau hal-hal yang berubah sama sekali. Atau mungkin selain itu Bapak mungkin tidak diminta 1, 2, 3 proyek, mungkin harus puluhan proyek at the same time harus di-handle. Nah, requirement ini membutuhkan jenis metode proyek yang berbeda. Jadi up to now, sampai hari ini, kita mempunyai katakanlah 7 jenis project management tools. Ya. Ada waterfall method, PM Book, Prince, Lean, Kanban, Agile, Scrum. Ya, setidaknya ini yang akan kita bahas. Dan Bapak, Ibu harus bisa menempatkan di mana digunakannya. Ya, kalau kita lihat aksisnya dari ini adalah yang di atas ini sangat dinamis, ya, di bawah adalah statis. Jadi kalau hal-hal yang banyak berubah, ya kita gunakan yang 4 di atas ini. Nah, sesuatu yang statis kita gunakan yang bawah ini. Sesuatu yang dinamis, sesuatu yang berubah banyaknya tentunya kita gunakan yang sebelah kanan. Jadi yang di kuadran kanan atas ini, terutama Agile dan Scrum, ini hal yang kita butuhkan sekarang tentunya. Karena proyek-proyek yang mungkin yang saya mintakan ke Bapak, terutama di assignment-nya juga, sesuatu yang selalu berubah dan sangat dinamis. Ya, bukan sesuatu yang statis ya, dan tidak berubah. Jadi PM Book, Prince ini mungkin saya tidak akan banyak berbicara. Karena sustainability, kita banyak bicara di kuadran kanan. Speed yang berubah. Jadi yang akan dibutuhkan oleh seorang PM yang akan mengerjakan sustainable project adalah Agile, Scrum, Lean, Kanban. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu belajar tentang project management courses yang biasanya yang dibicarakan adalah PM Book atau Prince, ya, atau Waterfall even. Ya.